di seluruh Indonesia, mungkin juga ada yang dari luar negeri. Nama saya Juliana Saputra, saya seorang fashion designer dan kalau sekarang mah udah pensiun, udah jadi murni jadi networker, online networker dan ibu rumah tangga gitu. Nah, Oke, oke. saya kenal bisnis ini udah cukup lama ya, 7 tahun yang lalu, Pak Adan. Oh, berarti di era offline ya Bu Jul ya? Iya, di era offline, 7 tahun lalu. Lama banget. Jadi, waktu itu saya jadi fashion designer dan saya punya butik di salah satu mall terbesar di Jawa Timur. Oke, oke, oke. Nah, Bu Jul, kalau boleh saya tanya Bu Jul ini kan seorang fashion designer gitu kan, kemudian juga tertarik dengan dunia mode. Nah, kira-kira kenapa dulu kok tertarik Bu Jul dengan dunia digital? Kira-kira apa sih yang dilihat Bu Jul dari dunia digital? Oke. Silakan Bu Jul. Kalau dibilang tertarik itu gini Pak Adan, waktu saya tuh nggak pernah sekolah tinggi, saya lulus SMA. Jadi saya nggak pernah duduk di bangku kuliah ya. Nah, kenapa kalau saya ngerjain dunia fashion, sebetulnya saya nggak melihat saya suka. Saya nggak suka sama fashion. Saya kalau saya harus berpakaian ya paling kaos sama celana. Udah gitu aja. Itu pakaian saya sehari-hari. Bahkan saya kalau kaos putih itu selusin gitu. Jadi warna putih tiap hari dipakai sama celana jeans gitu. Yeah. Nah, kenapa saya masuk di dunia fashion? Karena saya melihat potensi sebetulnya. Nah, waktu saya terjun di dunia fashion itu saya melihat bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan wanita itu jadi duit besar. Itu aja sih yang saya lihat. Nah, begitu pula waktu saya ditawarin bisnis ini, jujur kalau tadi saya dengerin Bu Desi ya, dia sering ditawarin MLM, sering beli produknya. Kalau saya mah nggak pernah ditawarin MLM, karena saya tuh orangnya judes, Pak. Jadi teman-teman saya tuh nggak pernah ada yang berani tawar-tawarin saya tuh nggak ada gitu loh. Iya. Ya, nggak ada yang tawar-tawarin saya. Nah, kebetulan yang nawarin bisnis ini teman baik gitu loh sama saya. Anaknya sama anak saya itu satu sekolah mulai umur 1 tahun. Anak saya kan sekolah itu mulai umur 1 tahun, jadi teman sepermainan lah. Saya tiap hari dia jemput saya, kita breakfast, kita lunch bareng, dia juga customer butik saya. Terus kalau saya dia beli tas, saya juga ikut beli tas. Saya beli sepatu, dia juga ikut beli sepatu. Selalu seperti itu. Jadi ketika dia ngajak saya masuk di bisnis ini ya gitu aja sih, nggak ada sesuatu yang menarik gitu loh, nggak ada ya cuman karena kalau kita bilang bukan saya meremehkan angka 2079 ya. Jadi gini nih Pak, kalau saya disuruh dulu, kalau teman saya tuh beli tas 90 juta, saya beli aja. Kalau beli sepatu, sekali beli sepatu satu warna 17 juta, kita beli 3. Jadi kalau ditawarin bisnis 2079 itu kayak saya beli satu tas yang nggak dipakai gitu loh, nggak apa-apa gitu aja gitu. Biasa. Iya, jadi nggak masalah di modal sih sebetulnya. Iya. Cuman untuk mengerjakan itu butuh effort, untuk mengerjakan secara serius itu. Nah, ini akan saya share nanti di slide berikutnya. Kenapa kok saya mau serius di bisnis digital ini? Oke. Nah, ini yang menarik ini Bu Jul. Karena apa? Di sini disebutkan my dream, my destiny, success is not destination. Nah, ini maksudnya apa ini Bu Jul? Kalau boleh tahu ini. Apa yang ingin disampaikan oleh Bu Jul? Silakan. Jadi, kalau kita bicara destiny ya Pak, tujuan ya. Sebetulnya kalau kita bicara tujuan, anak saya tuh namanya Eiffel Tower ini lah. Anak saya tuh namanya Evelyn. Iya. Kenapa kok anak saya tuh saya namain Evelyn? Karena saya tuh dulu kerja di perusahaan garment, pabrik garment. Kebetulan kakek saya tuh fashion juga dari dunia fashion ya. Kakek saya tuh pabrik garment gitu. Nah, saya lulus SMA, saya ngelamar kerja jadi karyawan di perusahaan garment juga. Pekerjaan pertama saya dan cuma satu-satunya pekerjaan yang saya tekuni. Nah, saya tuh sering keluar negeri Pak, ke Paris kemana, tapi cuma lewat doang di Menara Eiffel. Saya nggak pernah punya waktu untuk mampir karena fully meeting, kerjanya seperti itu. Nah, dari situ saya berpikir bahwa kalau saya mau sesuatu, saya pasti sampai ke sana. Cuman kita harus tahu dulu. Nah, coba dibuka slide berikutnya, mungkin saya cerita lebih dalam. Nah, silakan Bu Jul. Nah, this is my family. Ini kalau Anda lihat wajah saya sekarang, saya tuh biasa-biasa aja orangnya. Cuman kalau Anda lihat foto saya sendirian itu saya dulu sosialita. Jadi setiap hari harus dandan seperti itu, Pak. Sosialita ya.
Ya, ini tiap hari saya harus berdandan seperti ini. Jadi all out gitu kalau dandan. Iya iya Padahal iya itu iya. bukan saya banget gitu loh. Bukan saya banget, cuman karena tuntutan profesi, saya harus jadi seperti itu gitu. Biasa, Mmm, bahkan anak saya pun juga tomboy kan, gitu. iya iya iya. Oh ini yang tadi di, Eiffel Heeh, itu ya? ini Eiffel, heeh, ini namanya Eiffel. Oke oke oke. Oke, Bu Jul, ini Nah, berarti, dari, keluarga inilah yang mungkin menjadi destiny dari, Bu Jul betul itu apa itu, Bu Jul? betul. Jadi, kalau kita bicara ya, Pak, ya, saya tuh pengen kasih kehidupan anak saya tuh luar biasa. Hmm, Cuman saya harus cari kendaraan yang tepat. Jadi dari muda itu saya kalau cari sesuatu, saya bilang, "Ini bisa bikin saya dan keluarga saya dapat kehidupan layak nggak? Sangat layak nggak? Sangat bagus nggak?" Kalau nggak, saya milih untuk tidak mengerjakannya. Jadi kalau Pak Adel tahu saya punya butik itu, butik saya kurang lebih 15 tahun ya saya bangun itu, saya tidak menjual baju murah, saya menjual baju yang sangat mahal. Kalau dibilang murah, enggak. hmm. Kalau kita bicara kaos T-shirt biasa itu saya jualnya tuh harganya 1,5 juta, zaman nggak enak. Iya 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 iya. Bukan bukan baju yang murah-murah gitu loh. Murah-murah ya? Heeh, jadi harus kelasnya tuh yang middle up. Nah, kenapa saya memilih bisnis itu yang menghasilkannya middle up, karena kalau saya kerja, kalau sama-sama kerja, saya pilih yang hasilnya besar. Saya Hmm, tidak perlu menyukai itu perusahaan, saya tidak perlu menyukai itu barang, tapi yang menghasilkan gitu loh, iya 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 iya. yang Nah, mengha berarti, Bu Jul melihat, bisnis ini ya, Tokusen ini mempunyai potensi yang sangat besar ya, Bu Jul, sehingga betul, Pak, betul betul hmm, betul. Mungkin kan tadi teman-teman udah dijelasin ya, potensi. Di bisnis ini tuh kelihatan tuh potensinya, angkanya $600.000. Saya buka butik itu nggak kelihatan potensinya loh, Pak. Tapi saya ngelihat fashion-fashion designer terkenal itu yang punya butik dan bisa memanage keuangan, mereka kaya raya. Kuncinya itu, kita mengerjakan bisnis yang bisa ngajarin kita manage keuangan. Hasilnya hmm. kalau hasilnya kecil, biar di-manage seperti apapun ya nggak bisa kaya kan gitu. Iya, betul betul. Nah, kalau kita bicara mengenai, bisnis fashion, Bu Jul, ini kan kalau tadi saya mendengar cerita Bu Jul ini, harganya kaos saja 1,5 juta gitu kan. Wah, Nah, berarti kalau boleh saya katakan Bu Jul, ini berarti Bu Jul ini membuka suatu bisnis fashion atau butik, modalnya itu kira-kira oh, wah, saya modalnya sudah 5 miliar, Pak. waduh, ngeri Nggak ngeri ngeri. senang ya. Dan untuk terjun di dunia fashion itu tidak murah, Pak. Saya setiap tahun itu harus mengeluarkan angka, kalau kasarnya untuk advertise ya. Saya Hmm, harus dandan bagus, pakai tas mahal, pakai dandan harus pakai mobil mewah, harus keluar masuk tempat bagus, resto bagus. Itu uang yang saya keluarkan setiap tahun itu lebih dari 1-2 M untuk biaya saya. biaya advertising saja ya, Bu Jul ya? Ya, biaya saya matching gitu loh, Pak Isnis, untuk masuk di dunia, di teman-teman saya sosialita itu nggak murah. Berapa uang yang Hmm, harus saya keluarkan setiap hari untuk dandan cantik, makan di restoran mewah, untuk beli barang mahal tuh nggak murah, Pak. iya iya iya. Nggak Berarti kalau murah. kalau kalau kita bilang, dunia konvensional untuk bisa menghasilkan profit yang katakanlah 10 miliar, kira-kira menurut Bu Jul Wah, berapa modalnya, Bu? kalau kalau saya bicara gini, Pak, kalau saya buka butik 5 miliar itu modal awal, itu 5 tahun saya baru balik modal. 5 tahun, Pak. 5 tahun baru BEP ya? Betul. Sedangkan saya join Talk Fusion, saya 10 hari tuh balik modal. Free-nya itu loh, jangka waktu itu time is expensive loh. Iya iya Waktu iya itu iya. yang paling mahal. Uang uang bisa dicari, tapi waktu nggak akan pernah kembali. Hidup satu kali loh, Pak Adam. Hidup satu kali, Betul. Anda mau hidup hidup bagus atau hidup buruk. Nah, pilihannya itu aja. Anda pilih menyukai pekerjaan Anda, bisnis Anda, atau Anda menyukai hasil akhirnya. Kalau saya Hmm, suruh pilih, Pak, mendingan saya disuruh jual batu, jual kerikil, asal kaya raya. iya 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 iya. Gitu kan ya. Betul betul. Wah, luar biasa. Makanya Bujul begitu ditawarkan, kerjasama dengan partnership dengan Mister Bob Rena di bisnis ini, hanya dengan Oh modal ya, mhm. langsung diambil ya, karena melihat potensi bisnis kecil, potensinya besar gitu Benar. ya, Bu? Jadi saya hanya perlu waktu 15 menit, Pak. Gini,
contoh nih, saya tadi yang Pak Ardan WA saya tuh baru pulang dari beli televisi, Pak. Saya tuh Oh, orangnya ngomong apapun saya nggak ngerti, saya bilang, "Pak, jangan ngomong yang rumit-rumit, yang bagus yang mana udah saya beli, udah jangan ngomong yang lain, saya nggak ngerti, Pak." Nah, waktu saya diceritain nih bisnis, itu, yang ngenalin saya bisnis ini, dia juga nggak ngerti apa-apa, terus, upline-nya itu cerita ngomong apapun, saya bilang, "Kamu ngomong apa? Saya nggak ngerti. Berapa sih modalnya?" 2.079. "Ya udah," saya bilang gitu. "Bisa bayar pakai apa?" Saya tanya. Jadi saya tuh nggak mau denger yang rumit-rumit, Pak. oh, aduh. Ini kalau saya punya calon partner seperti Bujul 10 aja, wah itu sudah Indonesia merdeka, Bujul. Betul betul, Pak. Tidak perlu pikir panjang rumit-rumit, langsung join gitu ya, Bujul ya. Kan gini, Pak, orang itu suka yang rumit. Anda teman-teman yang lihat kita malam ini Anda harus tahu, Ya, untuk bisnis konvensional di luar sana, untuk dapatkan uang Rp1 juta, berapa proses yang harus Anda lakukan? Berlapis-lapis, Pak. ya. Di sini kalau Anda sponsori 2 orang, apalagi ada dia cash, 9 juta keterima tangan. Hanya Anda perlu presentasi, dia join, selesai. 2 kali proses, presentasi dan proses penjoinan. Tapi kalau saya jualan pakaian, Pak, untuk dapatkan 1 juta, saya harus desain dulu. Saya harus pergi ke China untuk produksi. Saya bawa lagi ke Indonesia. Saya pajang di butik saya, baru saya dapat duit, Pak. Itu pun kalau orang bayarnya tunai. Kalau ngutang, aduh. Aduh. Iya, 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 Aduh, Bujul. Luar biasa, Bujul. Oke, Bujul. Ini ada apa, Pak? slide yang Ya. menarik ini, Bujul, mengenai Nah, the ini. future. Nah, ini mungkin Bujul bisa menjelaskan nih, Bujul. Maksudnya Ya. apa ini, Bujul? Silakan. Jadi, kalau kita pelajari kata demi kata ya, banyak orang itu bisa ngomong, tapi dia nggak mengerti apa isi kalimatnya. Hmm. Kalau kita mengerti tentang digital business, digital itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata digitus, Pak Arden, yang Ya. artinya jari jemari. Digitus itu artinya jari jemari. How we make money from our hand. Kalau Anda Hmm. mengerti tentang bahasa, Anda harus mengerti artinya. Jadi kalau Anda mau cari di Wikipedia, artinya the future itu sendiri itu, the future itu adalah waktu setelah saat sekarang. Ya. Setelah saat sekarang dan kedatangannya tidak dianggap tak terelakkan karena ada satuan waktu dan alam. Ya. Nah, nobody knows the future. Tidak ada orang tahu masa depan. Tidak ada yang tahu. Apa yang terjadi besok, nobody knows. Nggak ada yang tahu. Ntar malam apa yang terjadi, nggak ada yang tahu. Betul nggak ya, Pak Adam? Ya, betul. Nah, tapi kalau kita paham nih kalimat berikutnya, designing the life in the future. Masa depan itu tidak yang bisa tahu. Tapi kehidupan apa yang kita inginkan, hanya kita yang bisa merencanakan. Hidup itu adalah tentang perencanaan. Besok kita mau punya berapa itu berdasarkan rencana kita hari ini. Ya. Nah, kalau Anda pahami tentang dia designer mindset ya, saya seorang desainer. Masa depan itu seperti kertas kanvas yang kosong. Kalau kita biarkan kosong tanpa gambar, ya kehidupan kita ya ke depannya ya kosong itu. Tapi kalau kita menggambar kanvas kita dengan lukisan yang indah, maka kehidupan kita juga seperti apa yang kita gambarkan. Nah, sekarang kalau kita mau masuk di sebuah bisnis, Anda tidak tahu gambaran besarnya, nggak jadi apa-apa, Pak. Betul ya? Kalaupun Anda join Talk Fusion, tapi Anda nggak tahu gambaran besar atau kalau kita bicara tentang bisnis plan-nya, orang nggak tahu Pak, nggak mungkin jadi apa-apa. Nah, yang mengerikan itu di Talk Fusion ini adalah bisnis plan-nya. Nggak mudah untuk mengetahui apa sih artinya bisnis plan di Talk Fusion. Saya Pak, jujur, saya tadi ngeliat, wah di situ background-nya banyak buku. Saya lagi renovasi tempat tinggal ya, jadi bukunya belum saya tata, masih awut-awutan. Tapi saya punya 2.800 buku, Pak Ardan. Wow, luar biasa. 2.800 buku. Jadi buku itu semua bercerita tentang plan, tentang rencana. Nah, kalau untuk mengerti tentang bisnis plan di Talk Fusion, saya bertahun-tahun itu kayak punya sesuatu apa ya? Saya tuh selalu kayak ada teka-tekinya. Satu bisnis, tapi saya selalu menganalisa, selalu otak-atik. Wah, ini Talk Fusion ini bakal seru. Kelihatan nggak sih duitnya? Sangat kelihatan. Kalau Anda mau noleh lebih dalam. Sangat kelihatan. Kalau mau masuk lebih dalam. Kalau Anda lihat dari permukaan, nggak ada bagus-bagusnya. Nggak ada bagus-bagusnya, Pak.
Iya, 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 iya. Kenapa mau disuruh presentasi, ditolak orang, nggak ada bagus-bagusnya. Tapi Iya. kalau Anda masuk ke lebih dalam lagi, wah Bapak Ibu Anda akan lihat sesuatu yang luar biasa. Luar biasa, sesuatu yang luar biasa banget gitu. Nah, Anda harus bertanya ke pengundang Anda untuk lebih jelas, seperti apa sih bisnis plan yang sangat mengerikan di bisnis ini. 2079 US dollar, Anda diundang masuk ke ranah digital. Sekarang kita mau masuk ranah digital nih. Mau jadi apa, Pak? Mau jadi penjual di Tokopedia? Mau Hmm. jadi supirnya Gojek? Itu juga digital ya? Terbuka Betul, dunia digital ya? betul, digital. Tapi kalau kita masuk di sini, kita sebagai owner ya, kita Ya. sebagai pemegang franchise, itu berbeda. 2079 itu adalah tiket masuk Anda untuk masuk ranah digital, teman-teman. Dan Hmm. saya mau masuk ke ranah fashion. Saya ngambil akademi fashion designer itu, Pak, dan saya bayar 250 juta. Apakah ada guarantee saya jadi fashion designer terkenal? Ya enggak juga Enggak lah. juga ya, betul ya? Enggak ada. Kalau sekolah fashion aja 250 juta, masih ujian bayar lagi 75 juta. Ini bisnis hanya bayar satu kali 2079. One time fee ya, betul ya? Somewhat gitu loh, ya kan? Uang Luar sekolah, biasa. uang sekolah, Pak Ardan. Uang sekolah, iya, iya, iya. Wah, Betul. ini kalau saya bicara mengenai 2.800 buku ini sangat ngeri nih. Artinya jika Bucu sudah membaca semua 2.800 buku, Belum, ya kan? belum sih. Oh, belum ya. Tapi Belum, 2.000 belum. mungkin sudah ya, 2.000 ya, Bucul ya. Enggak lah, Mbak, hampir 800-an lah. Saya suka suka gini, Pak. Saya tahu saya punya buku A. Saya hafal semua buku saya. Saya suka Hmm. buku A, saya suka buku B. Saya tahu isinya. Jadi kalau saya butuh, saya baca tuh buku, saya cari. Saya cari, oh saya punya ini kayak buku tentang rahasia keuangan, Hmm. rahasia dunia digital, rahasia sukses seorang pemimpin dunia, rahasia mindset ya. Semua buku yang saya suka baca itu adalah tentang mindset. Hmm. Pola pikir, luar biasa kalau kita mau baca pola pikir gitu loh. Hmm. Gitu. Artinya dari buku-buku yang Bucul sudah baca ini, kalau Bucul memutuskan untuk tetap serius dan fokus di bisnis Talk Fusion, pastinya ini inline dengan apa yang sudah Ibu Jul pelajari ya, tren dunia masa depan dan sebagainya. Bisnis ini sangat sangat ada korelasinya yang sangat kuat ya Bu Betul, Jul ya dengan betul. masa depan. Nah, basicnya itu buku yang membuat saya pensiun dini dari dunia fashion, Pak ya. Jadi saya mengenal Talk Fusion 2014 itu persis saya mau bikin acara fashion show besar-besaran tahun 2014 itu. Nah, tapi ada satu buku dari Robert T. Kiyosaki yang membuat saya itu tersadar, Pak. Gila, kalau kita mau masuk di dunia network itu namanya bicara jaringan, itu wah ngeri Pak. Jadi istilahnya gini, saya membaca kurang lebih 22 buku Robert T. Kiyosaki, 22 judul. 22 judul. 22 judul, nanti kalau ada kesempatan saya sharingkan tentang buku apa yang saya baca. Jadi 22 judul buku Robert T. Kiyosaki itu 5 bukunya itu mengubah pola pikir saya as a business woman. Jadi kalau kita bicara tadi Bu Desi bicara tentang kesinambungan ya, sustainable. Bisnis dunia fashion saya itu akan berakhir di diri saya ketika saya tua. Ketika saya sudah berusia dan desain saya tidak lagi disukai oleh generasi-generasi yang muda. Habis Pak saya. Iya. Nggak bisa inovasi. Gitu loh. Tapi kalau di Talk Fusion, Anda akan melihat yang namanya sustainable-nya. Karena ini develop terus. Tidak pakai, jadi istilahnya kalau dunia digital tuh nggak pakai pikiran, nggak pakai tenaga, Pak. Hanya dari jemari, pakai sistem. Itu yang membuat Anda itu berkesinambungan, Bapak Ibu, income-nya. Padahal kita sendiri juga tidak perlu memikirkan development system yang ke depan seperti apa ya Bu Jul ya? Betul, Pak. Kita hanya perlu memikirkan perasaan. Jadi kalau kita dengerin teman-teman ya, mereka ada yang dari profesional, ada yang dari karyawan, ada yang nggak ngerti bisnis. Anda harus tahu Bapak Ibu, untuk masuk di ranah bisnis apapun ya, Anda harus punya mental. Itu 5 tahun, jatuh bangun Pak Arden. Iya, Jatuh bangun. Aduh Bapak Ibu, Anda kalau tahu jatuh bangun di bisnis konvensional, duitnya banyak. Jatuh itu naik, bangun lagi, duit lagi tuh. Sepakat Bu Jul kalau itu Bu Jul. Saya sangat gitu. sepakat. Nah, kalau di bisnis ini,
kita itu belajarnya jatuh bangun ketika kita punya mental dibentuk dengan banyak ditolak orang. Jadi kalau Anda baca banyak buku Robert T. Kiyosaki, apa yang membuat Anda bisa dewasa secara bisnis mindset, itu karena Anda banyak ditolak orang, Bapak Ibu. Iya. Semakin Anda banyak ditolak orang, mindset Anda semakin bertumbuh, grow up. Jadi kalau Anda nggak bisa mengharapkan Anda bergabung di bisnis ini, terus Anda nggak pernah ditolak orang, terus sukses kayak Raya. No, nggak Bapak Ibu. Oh. No, Anda harus jalani nikmatnya ditolak orang, Bapak Ibu. Wah. Oh, iya, 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 iya. Oke, Bu Jul. Kalau saya ditolak, tapi saya mendapatkan 100.000 US dollar, saya rela, Bu Worth Jul. it, Pak. Worth it, Pak. Nah, ini Bu Jul, silakan. Bu Jul bisa cerita nih, Bu Jul. Silakan, Bu Iya. Jul. Jadi kalau Anda tahu, Bapak Ibu, ya, di bisnis ini itu banyak pengorbanan istilahnya. Waktu, tenaga, biaya, pikiran, perasaan paling tinggi. Perasaan. Iya, Tapi iya, iya. kalau saya harus dapatkan ribuan penolakan untuk dapatkan $1 juta, I will do it, Pak. Daripada saya buka butik, itu baju saya yang ditolak customer tidak dibeli. Itu ada 3 gudang, Pak. 3 gudang. Betul. Itu ngelihatnya itu nggak pakai air mata kalau lihat barang di gudang, Pak. Pakai selimut. Karena itu Belum lagi kalau ternyata dari hutang itu, Bu, ya. betul. Itu namanya saya punya stok penolakan 3 gudang tuh dari dunia fashion, Pak. Berapa lembar pakaian itu di 3 gudang, gitu loh. Nah, kalau di bisnis ini, saya cukup ditolak orang hari ini, oke, nangis sebentar, udah, I'm fine again, fight lagi. Itu aja. Iya, iya, iya. Jadi dikumpulkan dari ribuan penolakan akhirnya menghasilkan 100.000 US dollar ya, Bu Jul ya. Iya. Mungkin kalau misalnya satu kali tolak itu katakanlah $1 ya, kalau 100.000 mungkin 100.000 kali penolakan kali, Bu Jul ya. Betul. Intinya di sini tuh ada angkanya, Pak. Jadi kalau saya sudah pernah merasakan bagaimana menghasilkan $100.000. Mau ke $1 juta, saya hanya perlu kerja 10 kali lebih banyak daripada yang kemarin. Terukur ya, Bu Jul ya. Ada ukurannya, betul. Nah, kalau saya di dunia bisnis, Pak, konvensional, nggak ada resiko yang terukur. Resikonya tidak terukur semua. Dicuri orang, mall kebakaran, kena sprinkle itu baju saya rusak semua, sepatu rusak semua, tas rusak semua, kena sprinkle nyala di mall kalau ada yang kebakaran. Kalau ada sesuatu trafo meledak, mall nggak bisa buka, habis orang pakai pakaian sobek, habis orang coba kena lipstick, tuh itu banyak resiko yang tidak terukur. Tapi kalau resikonya terukur. Bisnis itu paling nikmat kalau resikonya terukur loh, Pak. Betul sekali, Bu Jul. Mengerikan loh kalau Anda bicara uang dan itu resiko tidak terukur. Betul. Karena saya pernah punya teman juga, Bu Jul. Dia ekspor barang kaos-kaos dari Bandung, dikirim ke Jepang, naik kapal, di tengah perjalanan kapalnya tenggelam, Bu Jul. Nah, ini kan resiko tidak terukur juga ya. Betul. Tak terduga jantungan, Pak. Aduh, iya. Tapi gimana perasaan Bu Jul pada saat naik panggung, dapat 100.000 US dollar, terus di-recognition oleh banyak orang. Ini kan acara hero ya, Bu Jul ya. Dimana kita beda ya. Mungkin kalau kita Bu Jul mungkin dapat dari bisnis konvensional duit gitu. Terus ya sudah dapat aja masuk ke rekening tanpa ada recognition. Ini bedanya seperti apa perasaannya, Bu Jul? Gini, saya di dunia konven, Pak, di juga butik itu omset saya sebulan itu 2,5 miliar omset saya per bulan. Jadi pemilik butik ya, dapatkan uang 100.000 itu sudah sering, Pak, di dunia konven. Tapi bangganya panggungnya hero untuk terima plakat 100.000 itu lebih mengesankan daripada saya naik panggung fashion, Pak, lagi fashion show. Karena kalau saya naik panggung fashion show itu mikir, ini duit keluar semua nih. Setiap kali saya fashion show itu kan keluar angka, kalau pagelaran besar, anniversary setiap tahun tuh angkanya pasti di atas 1 M ya. Jadi kalau saya naik panggung itu, nih duit keluar. Tapi kalau naik panggung hero itu duit masuk. Oh, iya. Priceless moment ya, Bu Jul ya. Betul, benar-benar priceless. Itu air mata semua, capek semua hilang, Pak. Perasaannya sudah semua lupa semua sudah.
Iya, apalagi di sini kan Bucul mendapatkan 100.000 US dollar ini bukan karena kerja Bucul sendirian ya, ada teamwork ya Kerja Bucul ya. tim, betul, kerja tim, Pak. Kerja sendirian nggak bisa, Pak. Kalau di dunia fashion, dunia konven itu kan one man show ya. Nggak ada Ya, saya, uh, usaha nggak jalan gitu. betul. Nah, ini kalau saya boleh tahu Bucul, ini kan kalau kita kerja konvensional tadi Bucul cerita, itu kan kerja sendirian, artinya ya mungkin Bucul hanya bisa membantu karyawan-karyawannya Bucul gitu kan. Nah, tapi kalau di bisnis ini yang dibantu Bucul itu kan ada banyak sekali ya Bucul ya. Oh iya, Nah, kira-kira luar seperti apa biasa. ini Bucul? Jadi kalau kita bicara bantu tim, Pak ya, Ya, saya tuh bertahun-tahun, Pak. Jadi ketika saya fokus di dunia talk fusion ya, itu luar biasanya tuh setiap pagi bangun itu excited, Pak. Wih, hari ini saya mau ketemu tim saya yang ini. Wah, saya mau bantu yang ini. Wah, saya kayaknya itu rasa apa excitement-nya itu sangat tinggi hmm. dibandingkan saya di dunia konven ya. Itu Ya. kalau di dunia konven bangun pagi itu males, Pak. Males banget. Ketemu ini lagi kan gitu. Nah, Iya, kalau iya, iya. kalau di sini beda. Saya bisa keliling Indonesia, saya bisa keliling dunia dengan talk fusion gitu loh. Saya lebih kenal banyak orang. Terus sekarang kalau Pak Arden kenal saya 7 tahun yang lalu, mungkin saya nggak sesupel ini gitu loh. Saya Oh. saya nggak suka ngomong sama orang, saya lebih banyak diam. Iya, 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 iya. Berarti pengembangan diri di Oh, Talkfusion ini betul. bukan hanya sekedar duit ya, Bucul Betul. ya? Oh iya, more than money, ya, seperti kata Bu Desi tadi, bukan tentang uang. Iya, 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 iya. Ini bisa merubah segalanya ya, Bucul ya. Iya, mungkin nanti di slide berikutnya ini Pak ya, saya Oke, mau nah cerita. ini ada the mission. Kira-kira apa ini yang pengen Bucul sampaikan di slide ini? Silakan Nah, Bucul. kalau kita bicara mission Pak ya, apa yang saya mau bangun ini namanya foundation ini ya. Jujur, saya bukan mau bantu orang yang nggak punya duit bikin panti asuhan kayak teman-teman kebanyakan. Terus kalau mau bikin panti jompo bukan, tapi saya mau bikin foundation ini karena saya melihat tuh begini. Di Indonesia, orang kaya raya itu angkanya hanya sekitar di bawah 7%. Hmm. Orang kaya di Indonesia. Di dunia itu tidak sampai 20% orang kaya raya. Yeah. Nah, kenapa saya mau pengen buka foundation ini? Jujur, foundation ini sebetulnya untuk membuat teman-teman ini, semua orang di Indonesia bahkan di dunia itu melek tentang keuangan di usia dini. Hmm. Kenapa orang itu gagal dalam hidup, gagal dalam bisnis? Karena mereka tidak mengenal tentang pola pikir tentang keuangan di usia muda. Financial education ya, Bucul ya. Ya, financial education di usia sangat muda. Jadi saya mau buka ini adalah Foundation for Financial Education dan Research. Kenapa? Karena saya terpanggil karena banyak baca buku itu tadi, Pak Ardan. Iya, 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 iya. Banyak sekali hal yang saya nggak ketahui ketika saya sekolah dulu. Sampai akhirnya saya nggak suka sekolah. Iya, iya. I hate school gitu. I hate school. Saya nggak suka sekolah. Saya Iya, iya, iya. saya kelas 2 SMA itu hampir tidak naik kelas loh, Pak. Iya, iya, iya. Wah, iya, iya. Memang kalau kita bicara mengenai sekolah ya, Bu Julia, di Indonesia ini kan kurikulumnya kan memang mempersiapkan orang-orang itu untuk menjadi karyawan atau kuadran kiri ya, Bu Julia. Betul, betul, betul. Tidak dipersiapkan untuk menjadi seorang pebisnis owner atau yang mempunyai melek financial education ya, Bu Julia. Betul, karena mereka itu dasarnya kenapa orang itu miskin atau orang itu tidak kaya. Karena mereka itu tidak tahu betapa bahayanya orang nggak punya uang, Pak. Mereka tidak tahu betapa bahayanya orang tidak bisa manage keuangan. Iya, 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 iya. Tidak bisa manage keuangan loh, karena kalau mereka bisa manage keuangan, mereka pasti tahu bagaimana mau join dengan nilai 2079 bisa hasilkan ratusan ribu dolar, bahkan jutaan dolar loh. Hmm. Nah, itu yang mau saya bangun. Tapi kalau saya kerja konvensional, Pak, saya nggak mungkin bisa bangun foundation kan. Iya, iya, iya. Duitnya. Betul, betul, betul. Waduh, ini sungguh mulia sekali ya. Ini membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan generasi penerus Betul, ini, Bujul. Luar betul. biasa ini. Misinya dari Bujul dan Pak Edi Wijaya ya. Iya, Oke, Bujul. saya suka riset. Saya selalu baca buku itu saya selalu setiap buku yang saya baca saya selalu melakukan riset ya.
Oh, saya mau Mhm, tahu lebih lanjut tentang ini, saya kemana kemana kemana, saya cari tahu. Jadi, saya tidak sekedar membaca atau memiliki pengetahuan, tapi mmm, wawasan yang lebih dalam itu harus saya miliki. Karena betul untuk betul. jadi orang sukses, orang kaya raya itu pondasinya adalah pengetahuan itu tadi, wawasan yang tepat, gitu loh. Mmm, oke Gitu. oke oke. Nah, ini slide terakhir ini Bu Jul, kira-kira apa Betul. ini? I am Talk Fusion. Nah, ini Bu Jul bisa bercerita ini Bu Jul, silakan. Itu ibarat kayak gini, Pak, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, Pak. Iya iya Apapun iya iya. obrolannya apapun obrolannya, ujung-ujungnya tuh fusion juga, Talk gitu. Fusion juga. Iya 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 iya. Iya memang Apa paling paling menarik ini Bu Jul, karena apa, kalau kita melihat saat ini solusi saat ini yang paling bagus ya. iya. Nah, seringkali tuh gini, Pak, kalau dunia MLM, dunia network marketing, orang itu malu mengakui bahwa dia itu networker. Mmm, Dulu waktu saya gabung di awal, mungkin 1 tahun pertama. Jadi gini, saya waktu kerjakan di bisnis, saya jujur saya balik modal di 10 hari pertama saya join. Nah, 10 terus hari. ya 10 hari pertama. Nah, saya hasilkan itu 54 juta itu kurang lebih di 20 hari. 54, 55 juta itu hari ke-20 saya bergabung. Nah, Mmm, saya naik peringkat ke triple diamond itu di bulan ketiga saya bergabung, Pak. oh, Jadi setelah saya luar gabung, biasa. saya naik peringkat ke triple diamond itu di bulan ketiga saya gabung. Karena karena apa? Karena saya banyak presentasi. Saya selalu semangat gitu setiap kali orang habis masuk ke butik saya, kalau dia sudah selesai transaksi, udah bayar, saya tarik ke meja kerja saya presentasi. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi, cuman saya masih malu mengakui bahwa saya itu networker. Saya bergabung di Talk Fusion. Tapi setelah 1,5 tahun saya bergabung di bisnis ini, saya tuh bangga banget. I'm a Mmm, Talk Fusion. Jadi kalau teman saya lihat gitu, biasanya, itu Jul, itu Jul. Kalau kalau setelah 1,5 tahun, Talk Fusion gitu loh. Nah, mmm, itu memudahkan saya. Jadi kalau teman-teman, Anda harus bangga kalau Anda masuk betul. di dunia Talk Fusion. Bangga aja kayak pasang Iya papan nama di kepala gini, iya Talk Fusion, I am Talk Fusion gitu. Malah justru kalau kita berani ya menampilkan itu, orang akan lebih mudah bergabung sama kita. iya. Artinya kita berani untuk mem-branding diri ya Bu Jul ya? Betul, betul. Branding itu sangat sangat bagus. Jujur saya membangun butik saya, branding itu saya lakukan 7 tahun awal loh, Pak. Nggak cepat loh. Untuk Mmm, orang tahu nama butik saya adalah Jool, Jool, itu saya butuh 7 tahun. mmm, Untuk membangun branding itu melekat di saya 7 tahun. 7 Nah, tahun. untuk membangun branding Talk Fusion itu melekat di saya, Pak, itu saya pun butuh waktu bertahun-tahun Iya iya iya. dan itu tidak mudah. Makanya kalau anak sekarang, profesi ya, kita bilang profesi, kalau kita lihat nih, kan saya diskusi sama interior design, orang-orang kaya tuh sekarang membangun rumahnya, itu sudah ada ruangan YouTuber, ruangan Mmm, YouTube. iya betul betul, sepakat. Semua orang itu bakal punya YouTube channel. Iya iya iya. Nah, saya juga lagi bangun YouTube channel saya untuk branding Talk Fusion ini. Itu saya Wah, tapi mantap. belum 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 sangat aktif, cuman setelah saya renovasi rumah ini, saya lagi membangun satu ruangan untuk YouTube channel untuk branding Talk Fusion ini, gitu. Waduh, luar biasa. Ini nantinya juga akan memudahkan ya bagi teman-teman Betul, sekalian jika sudah berminat bergabung. Ya, ini Ucul ini salah satu duta ini sebagai brandingnya Top betul, Fusion ini. Iya, betul. iya. Jadi kalau orang googling nama saya Juliana Yasaputra, mereka akan dapatkan, saya di Talk Fusion dan sebagainya, gitu. Waduh, luar biasa. It's a kind of Oke, brand. iya, iya, iya. Bujul, terakhir ini Bujul, karena waktu juga sudah cukup malam nih. Heeh. Pesan dari Bujul untuk teman-teman yang belum bergabung. Kira-kira seperti apa Bujul? Silakan. Teman-teman, kalau Anda belum bergabung, Bapak Ibu, jujur kita nggak akan paksa Anda bergabung. Justru Anda yang hari ini Anda dengar saya pertama kali tentang Talk Fusion, Anda yang harus paksa pengundang Anda untuk menceritakan bagaimana caranya memulai bisnis ini. Hmm. Karena waktu itu nggak akan datang 2 kali, Pak. Kalau saya 7 tahun yang lalu saya ditawarin saya nggak join, itu nggak ada yang tawarin saya lagi loh, Pak. Hmm. Nggak ada lagi loh yang tawarin saya. 1 kali. Kesempatan bagus itu hanya datang 1 kali dalam hidup Anda.
nggak akan ada dua kali. Kalau hari ini pengundang Anda, ketemu saya, ketemu Pak Arjun, ketemu Bu Desi tadi, itu peluang terbaik yang harus harus Anda putuskan malam ini, Bapak Ibu, bukan besok. Kenapa? Karena waktu terus berjalan. Kita nggak pernah tahu besok apa yang terjadi. Itu Pak Ada. Oke, luar Ambil biasa keputusan malam ini. Bu Jul. Waduh, Bu Jul, ini kalau kita teruskan nih Bu Jul, ini bisa Nggak sampai selesai-selesai, tengah betul. malam ini Bu Jul, karena ini materinya sangat menarik ini Bu Jul. Tapi Iya. karena ya waktu juga yang harus memisahkan kita, saya sangat terima kasih, appreciate sekali dengan yang tadi sharing-sharing dari Bu Jul. Terima kasih Bu Jul sudah bersedia mampir di The Achiever untuk bisa berbagi kepada teman-teman dan bahkan teman-teman yang belum bergabung. Mudah-mudahan ini